Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ramli di channel Ramli Ankar. Selamat datang saya ucapkan bagi yang baru bergabung. Belakangan ini kita sering mendengar tentang cerita yang diceritakan oleh saudara-saudara kita. Banyak sekali yang cemas apa yang sebenarnya akan terjadi di tahun 2023. Informasi itu didapatkan dari televisi, dari media-media sosial, dari YouTube dan media-media lainnya yang mengabarkan, para pengamat ekonomi mengabarkan tahun 2023 itu merupakan resesi ekonomi yang luar biasa. Akan banyak orang dalam kesusahan, yang kaya bisa menjadi jatuh miskin, dan yang miskin akan semakin kesusahan untuk mencari makan. Bahkan Presiden kita, Bapak Joko Widodo sendiri, dan memerintahkan seluruh jajaran menterinya supaya mempersiapkan rencana-rencana bagaimana membuat ketahanan negara Republik Indonesia ini supaya bisa bertahan di resesi tahun 2023 kelak. Namun kali ini, karena itu bukan ranahnya saya bukan orang ekonomi, saya tidak mengerti tentang ekonomi, tapi saya akan mengisahkan tentang sebuah cerita, yaitu cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana strategi Nabi Yusuf alaihissalam menghadapi masa-masa penceklik. Nah, di zaman Nabi Yusuf alaihissalam dikisahkan seorang raja Mesir bermimpi bahwa ada 7 ekor sapi betina yang begitu besar dan gemuk-gemuk sekali. Tiba-tiba dihampiri oleh 7 ekor sapi betina yang kecil-kecil. Namun begitu aneh tapi nyata, di dalam mimpi sang raja, sapi betina yang begitu besar itu dimakan oleh sapi betina yang kecil-kecil. Dan di sisi lain juga, di tempat yang sama, sang raja melihat ada banyak gandum. Ada 7 bulir gandum yang begitu nyata di depan matanya, terlihat begitu subur, dan 7 bulir gandum yang begitu layu. Nah, ini membuat sang raja pusing. Membuat sang raja berpikir, apa maksud dari mimpi ini? Kenapa mimpi ini ada di dalam mimpi sang raja? Lalu setelah terbangun keesokan harinya, sang raja memanggil para penggawa kerajaan, terus mengumumkan barang siapa bisa menafsirkan mimpi yang raja miliki, maka orang tersebut akan diberi hadiah yang besar. Dikumpulkanlah penafsir-penafsir mimpi kerajaan, dikumpulkan penafsir-penafsir mimpi dukun-dukun yang ada di kota Mesir waktu itu, berkumpul bersama-sama memohon kepada berhala-berhala mereka untuk menafsirkan mimpi sang raja, dan maksud mimpi sang raja itu apa sebenarnya. Namun itu tidak berbuah kesenangan. Sang raja tambah emosi. Hasil dari rapat para penafsir mimpi tersebut mengatakan bahwa mimpi sang raja itu hanyalah bunga tidur saja dan mungkin tidak memiliki arti apa-apa. Namun sang raja begitu penasaran, dan itu terlihat nyata di dalam mimpinya, dan seolah-olah itu adalah sebuah pertanda, bukan mimpi yang kosong, dan sang raja sangat meyakini itu. Setelah berhari-hari, sang raja terus meminta kepada penafsir-penafsir mimpinya untuk bisa menafsirkan mimpi-mimpi tersebut. Namun seminggu berlalu, tidak ada kabar. 2 minggu berlalu, bahkan penafsir-penafsir mimpi sang kerajaan hampir putus asa. Hingga suatu ketika dikumpulkannya penafsir-penafsir mimpi di kota Mesir, di dalam kerajaan sang raja. Ketika bersama-sama dengan mereka, datanglah seorang pembawa minuman, yang mana pembawa minum ini seorang pelayan. Lalu teringat bahwa dulu dia pernah dipenjara di kerajaan Mesir, dan di dalam penjara tersebut dia mempunyai kenalan, bahwa kenalannya itu memiliki kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Lalu dia berbicara, wahai sang raja, mohon hamba untuk berbicara. Silakan wahai abdiku, apa yang ingin kau sampaikan? Aku ingin menyampaikan begini Tuan Raja, bahwa di dalam ketika aku sedang dihukum, aku di penjara, aku memiliki saudara, aku memiliki teman di dalam penjara tersebut. Beliau memiliki kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Penafsiran mimpinya belum pernah salah sang raja. Sang raja tertarik, dan kebetulan sang raja juga ingin mengetahui arti mimpi yang dialaminya beberapa minggu yang lalu. Lalu dia menceritakan kembali kepada sang pelayan, lalu memerintahkan kepada pelayan, wahai pelayan, ceritakan kisah mimpiku ini kepada temanmu di dalam penjara. Silakan datangi dia, ceritakan dan minta tafsir dari mimpiku ini seperti apa. Lalu kembalilah engkau kemari. Lalu bergegaslah sang pelayan, baik sang raja. Lalu bergegaslah sang pelayan tadi bersama beberapa pengawal kerajaan untuk masuk ke dalam penjara. Tidak lama kemudian mereka pun sampai ke penjara. Singkat cerita, bertemulah kembali dia dengan sahabatnya itu. Siapakah sahabatnya itu? Sahabatnya itu adalah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Sang pelayan ini begitu menyesal. Kenapa begitu menyesal? Karena dulunya
sebelum dia menjadi pelayan, ketika masih sama-sama di penjara, Nabi Yusuf pernah berpesan kepadanya jika dia berhasil keluar dari penjara untuk menceritakan kemampuan Nabi Yusuf kepada sang raja. Namun sang pelayan ini tergiur dengan kehidupan dunia lalu lupa akan pesan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama dilakukannya adalah dia memohon maaf kepada Nabi Yusuf bahwa dia lupa menyampaikan pesannya Nabi Yusuf. Lalu dia menyampaikan keinginan raja, menceritakan mimpi sang raja telah bermimpi yang begitu pelik, begitu aneh, dan bahkan penafsir mimpi kerajaan Mesir itu tidak bisa untuk menafsirkan mimpi tersebut. Ada sapi yang besar, sapi betina ada 7 ekor dimakan oleh sapi yang kecil-kecil, sapi betina kecil, dan itu hal yang mustahil, tapi itu terjadi. Lalu dia melihat 7 buliran gandum yang subur, dan melihat sisi lain 7 buliran gandum yang begitu layu, yang hampir mati. Kemudian setelah mendengar cerita tersebut, sang Nabi berkata, "Wahai saudaraku, katakanlah kepada sang raja bahwa kabar gembira untuk Mesir. Mesir akan mengalami masa subur selama 7 tahun. Di masa subur itu seluruh tumbuh-tumbuhan gandum di Mesir akan melimpah ruah. Nah, namun di kemudian hari, di tahun-tahun berikut setelah 7 tahun itu, Mesir akan mengalami masa yang paling sulit, masa resesi, di mana begitu sulit menemukan gandum, seluruh hasil panen akan hilang, seluruh tanaman akan mati. Nah, itulah disebut dengan masa paceklik selama 7 tahun. Jadi, Mesir itu akan mengalami 7 tahun masa subur, kemudian mengalami 7 tahun masa penceklik, dan kemudian kembali subur. Seperti itulah yang disampaikan oleh Nabi Allah Yusuf kepada sang pelayan. Lalu sang pelayan pun bergegas meninggalkan Nabi Allah Yusuf, kembali menghadap sang raja. Tidak lama kemudian dia bertemu dengan sang raja dan menceritakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah menafsirkan mimpinya, bisa menafsirkan mimpinya. Sungguh terkagum-kagum sang raja mendengar penafsiran mimpi Nabi Yusuf alaihissalam ini. Kemudian sang raja memerintahkan pengawal untuk memanggil Nabi Yusuf menghadapnya. Singkat cerita, sang raja pun bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, lalu menanyakan, apakah kamu mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Dia menceritakan, wahai rajaku, sungguhnya akan ada 7 tahun masa subur. Di 7 tahun masa subur ini, mari kita melakukan efisiensi, mari kita menghemat makanan kita. Kita tidak perlu melakukan pengeluaran yang tidak perlu. Kita harus menyimpan bahan makanan kita, ketahanan pangan kita, sehingga ketika masa sulit itu datang, kita bisa menghadapinya dengan baik tanpa harus terpuruk. Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara dan namanya dibersihkan dari segala tuduhan, dan dia diangkat menjadi wakil raja Mesir waktu itu. Kemudian Nabi Allah Yusuf melakukan strategi-strategi yang telah dilakukannya. Dia kemudian mengumpulkan seluruh masyarakat Mesir untuk ketika itu mengumpulkan hasil makanan, hasil panennya untuk dikumpulkan di kerajaan Mesir, kemudian disimpan secara rapi. Jadi hasil-hasil panen itu akan disimpan selama 7 tahun untuk menghadapi masa-masa penceklik, masa kesusahan 7 tahun berikutnya. Dengan strategi, dengan teknik khusus, Nabi Yusuf alaihissalam bisa menyimpan bulir-bulir gandum itu tanpa harus rusak. Tentunya ada kedengkian-kedengkian dari sisi pendeta, raja-raja, dukun-dukun yang tadinya tidak berhasil menafsirkan mimpi tersebut. Mereka mencoba untuk meniru, mencontoh teknik-teknik yang digunakan Nabi Yusuf alaihissalam, tapi itu gagal. Alhamdulillah, akhirnya Mesir menjadi masa yang jaya. Di masa penceklik mereka dapat melewatinya dengan baik. Orang-orang dari negara-negara lain Mesir datang meminta makanan ke Nabi Yusuf alaihissalam di negeri Mesir, kemudian ditukar dengan penghasilan seperti onta, segala macam hewan ternak dari negara-negara mereka. Jadi Nabi Allah Yusuf ini membawa keberkahan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ke negara Mesir waktu itu. Lalu apa yang bisa kita simpulkan dari kisah ini? Apabila kita mengalami resesi atau resesi kelak di tahun 2023, alangkah kita sebaiknya boleh mempersiapkan diri seperti sebagaimana yang dianjurkan Allah Yusuf, bahwa kita tidaklah harus mengeluarkan menjadi orang yang begitu konsumtif. Kita harus berjaga-jaga. Kelak nanti misalnya kita mengalami hal-hal masa terpuruk seperti itu, kita masih bisa bertahan. Meskipun kita tidak memiliki pekerjaan sama sekali, kita masih bisa bertahan dengan baik di masa resesi, sehingga kita tidak terpuruk. Saya mohon maaf jika terjadi kesalahan, dan saya meminta teman-teman sekalian, sahabat sekalian yang ingin menyampaikan komentarnya di bawah, silakan berkomentar. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.